Ya, buka-bukaan soal gaji hingga dana aspirasi wakil rakyat yang disampaikan KD Krisdayanti membuat banyak mata terbelalak. Pasalnya, di tengah kondisi perekonomian yang sulit, pendapatan para legislator terbilang tak sedikit. Apakah gaji hingga dana aspirasi yang mereka dapat ini memang sepadan dengan kinerja anggota Dewan? Kami bahas malam hari ini bersama Ahmad Baidowi, Sekretaris Fraksi P3 DPR RI, dan Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Adi, selamat malam. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung dengan kami. Saya mau ke Mas Awi dulu deh. Tanggapannya soal perihal nyanyian menghitung gaji Krisdayanti yang bikin heboh ini. Betul semua besaran angka yang disebutkan itu? Jadi begini, harus dibedakan ya. Tadi saya luruskan itu. Dibilang pendapatan bulanan, tidak benar itu. Pendapatan bulanan itu berupa gaji dan tunjangan. Adapun lain-lain itu yang namanya uang representasi itu miliknya rakyat yang harus dikembalikan kepada rakyat. Yang dibilang uang reses, uang pundapil, ya itu harus kembali kepada masyarakat. Kalau kemudian itu tidak kembali ke masyarakat, itu jadi temuan BPK dan jadi pelanggaran hukum gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak KD, alhamdulillah beliau juga meluruskan di Detikcom juga kalau saya baca, ya dia ada slip tong lah, jadi ada kesalah ucap seolah-olah pendapatan DPR itu ratusan juta gitu. Itu yang menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat gitu. Oke, jadi yang disebutkan katanya sebulan itu terima 2 kali di tanggal 1 dan tanggal 5 kalau nggak salah. Jadi totalnya mungkin sekitar 70, itu betul? Dana reses pun 450 juta. Kalau itu betul masuk ke rekening pribadi kalau itu. Tadi anggota DPR gitu. Oke, jadi perinciannya boleh disampaikan detail nggak Mas Awi ke kita? Perincian dananya itu apa aja? Mana yang masuk ke pribadi, mana yang untuk keperluan reses? Jadi gini, yang tadi disampaikan Tiffany bahwa ada yang 2 kali itu ada sekian kisaran ya 65 sampai 70 itu masuk ke rekening pribadi anggota DPR. Biasanya kalau saya sendiri itu udah dikelola oleh ibu negara, itu nggak bisa diganggu gugat itu. Terus kemudian yang uang ada representasi seperti uang reses, terus kunjungan daerah pemilihan, itu setiap kita ke masyarakat, ke daerah pemilihan, kan tentu kita membawa program sesuai dengan kultur lokalnya masing-masing. Seperti contoh misalkan kemarin, saya di Madura, bulan kemarin ini habis membagikan sembako 1.000 paket di setiap kabupaten. Belum lagi sebelumnya bantuan hewan kurban, belum lagi masyarakat yang terdampak COVID. Belum lagi pemberian beasiswa bagi masyarakat siswa tidak mampu. Ini kan semata-mata untuk juga membantu pemerintah. Misalkan ya, banyak teman-teman saudara-saudara kita yang tidak mampu, dia mau kuliah, mau sekolah, tidak kebagian dana KIP, ya kita bantu. Daftarnya ada, kalau saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Oke, bentuk pertanggungjawabannya seperti apa itu biasanya kalau setelah menyalurkan misalnya bahan kebutuhan pokok, bantuan kepada siswa yang tidak mampu, dan lain sebagainya, itu gimana Mas Awi? Pertama adalah dokumentasi kegiatan. Jadi kegiatannya itu fiktif atau tidak, atau mengada-ada atau tidak. Itu harus berbentuk foto, bahkan disarankan video, tapi mayoritas bentuk foto. Yang kedua lagi seperti kwitansi apabila kita membeli sembako dan semacamnya, itu harus ada kwitansinya. Dan juga nanti setiap selesai mengajukan kegiatan berikutnya, itu harus dilaporkan secara tertulis, dokumentasi perjalanannya, stempelnya semua, itu dilaporkan kepada Kesekjenan. Dan setiap tahun laporan tersebut diperiksa oleh BPK. Oke, jadi kalau misalnya di timeline tuh sekarang heboh, fantastis banget, gede banget gaji anggota Dewan. Jadi Mas Awi, tanggapannya? Ya namanya mereka berpendapat ya silahkan, tapi kami ingin meluruskan, gaji pejabat negara itu kan tidak jauh beda. Misalkan gaji di kabinet dan di DPR saya kira hampir sama lah ya. Tapi yang
jangan sampai misleading, misinformasi itu menyebabkan seolah-olah DPR menerima pendapatan ratusan juta, dan itu sama sekali tidak benar. Oke. Memang mendapatkan uang, tetapi harus disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan mekanisme peruntukan dan ada juga mekanisme pertanggungjawabannya. Oke. Bahkan setiap keputusan daerah pemilihan maupun reses itu harus diupload ke media. Oke. Untuk bukti salah satu akuntabilitas dan transparansi. Jadi ada pertanggungjawaban dan transparansinya ya. Mas Awi, saya akan beralih ke Mas Adi. Mas Adi, saya nggak mau nanya gajinya Mas Adi kok, tenang aja ya. Saya cuma mau minta tanggapannya. Sikap seperti itu cukup wajar dan pantaskah disampaikan anggota Dewan di forum terbuka? Banyak yang melihat, satu sisi mungkin terlihat transparan ya. Tapi kalau satu sisi lagi mengingat kondisi pandemi yang tahu banyak orang perekonomian serba susah, serba sulit, jadi isu yang sensitif, Mas Adi. Bagi kita yang suka kerja-kerja politik, kerja pemilu, gaji anggota Dewan 65 juta, 70 juta, itu sebenarnya sudah lama kita dengar ya. Cuman memang soal akuntabilitasnya tidak sedetail apa yang disampaikan oleh Bang Ahmad Baidowi. Nah, saya sih melihat ini memang cukup fantastis dan besar. Apalagi di tengah sorotan kinerja DPR, misalnya pada persoalan pengawasan dan legislasi agak rendah, tentu ini cukup menghentak dan relatif menyakiti perasaan publik yang terutama memang terdampak corona secara masif gitu ya. Tapi poin saya yang ingin saya katakan adalah apa yang disampaikan oleh Bang Ahmad Baidowi misalnya soal dana reses gitu ya, yang bisa diterima 4 atau 5 kali, yang kalau di total lebih dari 1 miliar, itu betul memang. Tapi publik itu tidak pernah tahu Bang sebenarnya bagaimana proses pelaporannya secara transparan. Kalau 400 juta sekali reses, bentuk kwitansinya itu bisa diakal-akalin atau tidak. Penginapan hotelnya dan pesawatnya juga bisa diakal-akalin atau tidak. Kan ini yang sebenarnya verifikasinya seringkali menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Karena seringkali reses misalnya fiktif. Kumpulan orang sengaja dimobilisasi, yang penting ada dokumentasi gitu ya. Kemudian ada sedikit berita media, selesai urusan. Tapi akuntabilitas keuangan yang 400 juta dan lebih itu tidak disampaikan secara transparan, sehingga orang menyangka ini reses yang kemudian digunakan uangnya ya tidak terbuka gitu ya, mungkin juga fiktif dan lain-lain. Tidak semua anggota Dewan, tapi ada juga yang seperti itu. Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua, saya kira ini menjadi momen yang bagus ya, ketika Krisdayanti bicara tentang gaji Dewan. Saya kira juga gaji menteri perlu dibuka dan tunjangan-tunjangannya, termasuk misalnya yang kerja-kerja di BUMN yang ratusan juta itu gajinya tiap bulan. Apa bentuk pertanggungjawaban mereka kepada rakyat, kepada publik yang sampai saat ini tidak tercium dengan baik. Dewan ini kan salah satu instrumen negara yang memang paling banyak disorot. Nah, memang pejabat publik bikin undang-undang, bikin pengawasan. Tapi kalau dibandingkan dengan gaji-gaji yang lain, saya kira memang sama, Mbak. Memang gaji pejabat itu menurut kita memang besar. Oke. Tapi satu hal, kalau gaji bersih anggota Dewan itu 60 sampai 70 juta, kalau bahasanya Bang Ahmad Baidowi itu dikelola ibu negara. Saya kok informasi yang kita dapat ada iuran paksa biasanya tuh, yang disebut dengan infak. Nah, infak. jadi setiap anggota Dewan itu wajib iuran ke DPP, gitu, DPW dan DPD ya partai. Belum lagi fraksi juga memotong. Jadi sebenarnya gaji 60-70 juta itu nggak ada 2 hari 3 hari langsung lenyap tuh urusan iuran paksa. Oke. Tapi kan ada anekdot. Dewan itu gajinya memang dikit, tapi pendapatannya yang banyak. Ah, itu yang saya kira perlu ditelusuri itu, pendapatannya dari mana saja. Oke. Apakah dari Kundakil, apakah dari kerja-kerja yang lain, terutama pengaruhnya yang cukup powerful ya, terkait dengan kekuasaan politik yang melekat pada setiap anggota Dewan. Karena kan kalau mau jujur, setiap anggota Dewan memang dasarnya banyak yang kaya raya, tapi setelah menjadi anggota Dewan kok kekayaannya hampir berlipat ganda sampai 100%. Kan itu yang kemudian ditanya oleh publik. Apakah dengan posisinya dengan kekuasaan politik yang melekat, cukup powerful, itu apakah yang kemudian membuat pundi-pundi anggota Dewan itu berkembang dengan fantastis. Kalau gaji pokoknya saya kira menurut saya agak sedikit fantastis sebenarnya. Tapi banyak sebenarnya gaji-gaji orang yang kerja di BUMN yang jauh melampaui itu, yang pertanggungjawaban kinerjanya terhadap publik juga nggak ada. Jadi menurut saya menjadi momentum deh, buka-bukaan saling telanjangi, siapa yang gajinya gede dan
kerjanya apa buat negara ini. Karena banyak orang yang nggak kerja tapi gajinya gede gitu ya. Karena ngomongin soal uang, soal gaji itu kan sensitif ya. Tapi kalau menurut Mas Adi, apakah dengan adanya isu ini, buka-bukaan soal gaji anggota Dewan ini, akan menjadi bola panas nggak sih di lingkungan Dewan sendiri? Sebelum nanti saya minta tanggapan Mas Awi juga nih. Ya tentu akhirnya saling curiga ini. Saling curiga siapa yang pendapatannya lebih banyak ketimbang yang lain. Karena kadang posisi strategis di DPR itu juga turut menentukan seberapa besar mendapatkan keuntungan di luar gaji pokok. Misalnya pimpinan fraksi, pimpinan alat kelengkapan dewan, pimpinan komisi, itu tentu pendapatannya agak berbeda dengan hanya sebatas anggota biasa. Oke. Makanya sebenarnya kalau mau jujur, mungkin Krisdayanti ini tidak akan menyangka bahwa statementnya itu justru akan memancing begitu banyak pertanyaan untuk menguliti hal ihwal apa saja yang kemudian membuat anggota dewan itu bergelimang harta lah, kira-kira begitu. Oke, Mas Dan Awi. ini yang selesai kita menarik untuk kita cermati ke depan. Oke, kita cermati dari jawabannya Mas Awi deh berikut ini. Gimana Mas Awi tanggapannya? Ini akan menjadi bola panas di lingkungan Dewan. Terus menjawab tadi, verifikasinya gimana? Karena mungkin ada potensi fiktif gitu kan. Terus habis itu tadi apa istilahnya Mas Adi? Infak, apa tadi? Infak, iuran paksa. Nah, iuran paksa katanya. Silakan dijawab Mas Awi. Pertama, saya jawab dari yang kedua. Mengenai iuran paksa, nggak tahu di tempat lain ya. Kalau di P3 kan istilahnya infak lah. Tidak ada ketentuan harus sekian. Tetapi diberikan pemahaman bahwa operasional di kesekretariatan partai itu membutuhkan dana operasional. Karena dana banpol yang didapatkan dari pemerintah itu tidak mencukupi. Yang berikutnya, kalau kaitannya dengan tuduhan fiktif, saya jamin kalau kegiatan saya 100% lah. Bisa dicek. Ini kebetulan Mas Adi kan dari daerah saya gitu. Kemarin saja bisa dihitung sembako saya 150.000 kali 1.000 satu bapak 150 juta kali 4 itu sudah berapa? 600 juta. Karena kami gabung. Sekali kegiatan boleh dilakukan secara virtual, tetapi bantuannya tidak boleh virtual dong. Orangnya tidak perlu hadir di lapangan karena pandemi COVID, tetapi bantuannya harus hadir karena itu perintah. Dan mengenai ketentuan uang kehormatan maupun gaji pendapatan yang didapatkan, gaji yang didapatkan oleh DPR dan juga seperti uang reses dan uang kundapil itu sesuatu yang legal karena itu diatur di Undang-Undang MD3 dan kemudian turunannya diatur dirembuh oleh BURT kecuali kita menganggarkannya secara diam-diam tidak masuk di APBN dan semuanya ada di APBN. Persoalannya kemudian apakah tadi sempat tiketnya bodong atau tidak? Saya punya pengalaman dulu ya. Saya menjadi tenaga ahli. Dulu menjadi tenaga ahli, sempat terselip satu tiket, coba direkayasa, ternyata nggak bisa. Jadi temuan BPK, sama seperti kunjungan dapil maupun kunjungan resesnya anggota DPR ini, kalau tidak sesuai, maka BPK akan memberikan tanda merah. Di kesekjenan itu ada sistemnya. Silahkan saja misalkan teman-teman media bisa konfirmasi ke sekjenan DPR atau sewaktu-waktu nanti CNN Indonesia boleh ikut saya ke daerah pemilihan, kita nginep di rumah warga di pelosok-pelosok itu supaya bisa tahu gitu apa yang saya lakukan minimal diri saya. Saya nggak ngurus orang yang lain, mudah-mudahan dan saya yakin mayoritas teman-teman saya di DPR menggunakan uang yang harus dikembalikan kepada masyarakat itu sesuai dengan peruntukannya. Karena tidak mau berani bermain-main dengan audit PPK. Iya. Mas Adi, terlepas tadi dari itu semua ya, kita melihat besaran dana yang diterima oleh seorang wakil rakyat. Apakah menurut Mas Adi dengan besaran dana yang diterima ini cukup sepadan dengan kinerja para anggota Dewan ini? Ya, kalau melihat kacamata publik tentu tidak sepadan. Misalnya parameternya itu soal target legislasi yang jauh melesat. Hampir setiap tahun itu tidak pernah maksimal. Tapi kan kita pahami bahwa DPR itu memang institusi politik yang begitu banyak mengakomodasi kepentingan politik. Tapi setidaknya kalau mau jujur, target legislasi minimal 50% selalu dicapai lah dari setiap masa sidang yang dilakukan oleh DPR tahun. Kan ini yang disorot. Itu yang pertama. Justru saya semakin tertarik ini, Tiffany, untuk ingin mempertajam sebenarnya. Kalau gaji pokok anggota dewan anggaplah 65 juta,
atau maksimal 70 juta. Kan orang bertanya, apa yang kemudian membuat setiap anggota dewan itu terlihat mewah kehidupannya? Tidak ada tuh misalnya mobilnya yang jelek, kan di atas rata-rata 1M. Rumahnya juga bagus, asisten dan asprinya juga banyak. Nah, kalau dengan logika hanya gaji 65-70 juta, kok kayaknya nggak cukup tuh untuk memenuhi kebutuhan politik. Belum lagi misalnya yang saya sebut iuran paksa itu. Ke partai misalnya setoran, ke fraksi juga setoran. Partai ini kan dari pusat sampai tingkat kecamatan juga harus setoran. Hanya anggota dewan. Artinya apa? Kan publik bertanya, dari mana sebenarnya keuangan yang dimiliki oleh anggota dewan kalau hanya dengan 65 juta bisa mengcover all in gitu ya, semua aktivitas politik, kemudian gaya hidupnya yang mewah dan lain-lain. Dan ini yang saya sebut paradoks. Satu sisi misalnya DPR ini mengklaim gajinya nggak seberapa, kan bisa diaudit, misalnya di websitenya, tapi pada saat yang bersamaan, kok kalau melihat gaya hidup DPR dan seterusnya itu, kok kayaknya nggak cukup tuh gaji 65 juta, kan ini yang sebenarnya perlu. Apakah ada kerjaan-kerjaan lain, sampingan secara legal, yang kemudian perlu kita selidiki sebenarnya, karena pejabat publik kan perlu kita curigai dalam tanda kutip untuk memastikan semua apa yang didapat adalah sesuatu yang didapat dengan cara halal lah, kira-kira begitu. Nah ini ya justru saya tertariknya di situ, Tiffany. Tapi mudah-mudahan seperti tadi yang Mas Awi sampaikan, ada transparansi, verifikasi, semuanya serba terbuka di sana, dan balik lagi apa yang didapatkan itu juga kembali diberikan untuk kepentingan rakyat, begitu ya Mas Awi, dan mudah-mudahan ini juga diikuti bukan cuman katanya Mas Awi sendiri, tapi semua anggota dewan yang terhormat pun juga melakukan hal yang sama ya, dan kita pun masih akan terus mengawal ya bagaimana kinerja dari anggota dewan ini. Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Sebentar dikit silakan aja. Mas Awi, ya sedikit aja. Harta kekayaan DPR itu sudah ada di laporan LHKPN. Kalaupun ada yang transaksi mencurigakan, ada PPATK. Terus tadi kalau dikaitkan stafnya banyak, itu staf digaji oleh negara. Itu diatur di ketentuan gitu kan. Jadi ada 5 tenaga ahli dan 2 aspri. Kalau mobil yang mewah-mewah, saya nggak tahu ya. Tetapi kalau saya ngutang gitu. Kalau nggak percaya itu ada struknya itu, kreditnya belum selesai gitu. Jadi bukan mobil mewah sebenarnya, banyak kan mobil bekas dibantu oleh di awal-awal dikasih pinjaman untuk uang muka, terus kemudian ya kita cicil selama 5 tahun. Jadi setiap orang itu tidak sama satu sama lain gitu ya. Iya, setiap orang tidak sama, tapi mudah-mudahan semua memiliki niat yang sama dan tujuan yang sama ya, sesuai dengan visi misi dari anggota dewan ya. Terima kasih Mas Awi dan juga Mas Adi sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu Bapak-bapak. Ya, terima kasih.